Dalam bahasa Indonesia, if mempunyai arti jika. Jadi ini adalah sebagai awalan dari sebuah kalimat pengandian. Bagaimana penggunaan pada Excel dan penggunaan pada bahasa Inggris akan kita bahas di sini. Subscribe dulu ya, karena selalu ada yang terbaru untukmu dari Mr. Englishku. Penggunaan if pada Excel ini digunakan untuk mengisi data di sel, di kolom, atau di baris secara otomatis berdasarkan perintah if tersebut. Contoh persoalan yang kita hadapi, bagaimana memasukkan data karyawan yang agamanya ada yang Islam, Kristen, Hindu-Buddha, dan yang lain-lain. Kalau kita isi satu persatu tentunya akan memakan waktu yang lebih lama dan melelahkan. Perhatikan perintahnya dalam isi sel 1. Jika sel D4 kosong, tulislah harus diisi kode agama 1, 2, 3, atau 4 di sel E4. Nomor 2. Jika kode agama 1 di sel D4, tulislah Islam pada sel E4. Nomor 3. Jika kode agama diisi angka 2 di sel D4, tulislah Kristen pada sel E4. Nomor 4. Jika kode agama diisi 3 pada sel D4, tulislah Hindu, Buddha pada sel E4. Nomor 5. Jika kode agama diisi angka 4 pada sel D4, tulislah lain-lain pada sel E4. Nomor 6. Jika sel D4 tidak diisi dengan angka 1 atau 2 atau 3 atau 4, maka tulislah salah ulangi pada sel E4. Baik, sekarang kita ketikkan perintahnya. Dimulai dengan sama dengan, kemudian tulis atau ketikkan if yang artinya jika. Buka dengan tanda kurung pembuka, ketikkan D4 artinya jika sel D4 sama dengan kosong, ditulis tanda petik 2 kali, kemudian pisahkan dengan tanda titik koma atau koma. Perintahkan apa? Di sini perintahkan harus diisi kode agama, yaitu 1, 2, 3, 4. Penulisannya dimulai dengan tanda petik, kemudian tanda panah ke kiri yang dituliskan dengan mengetik tanda lebih kecil diikuti dengan strip. Kemudian setelah selesai diketik harus diisi kode agama 1, 2, 3, 4. Ditutup dengan tanda petik. Selesai, pisahkan dengan tanda titik koma atau koma. Jika masih ada syarat yang lain, maka tulis if atau jika. Dibuka dengan kurung pembuka. D4 atau sel D4 sama dengan 1 atau diisi angka 1, maka setiap perintah berikutnya atau pengandian berikutnya pisahkanlah selalu dengan titik koma atau koma. Ketik titik koma atau koma. Perintahnya adalah tulis Islam. Penulisannya selalu dimulai dengan tanda petik, kemudian tulis Islam. Tutup
dengan tanda petik karena ini teks, tulisan bukan angka. Masih ada perintah atau pengandian yang lain, pisahkan dengan titik koma atau koma, ketik if yang artinya jika, kurung buka, sel D4 sama dengan 2 atau diketik angka 2 atau diisi angka 2, maka perintahnya pisahkan dulu dengan titik koma atau koma, tulis Kristen. Penulisannya dimulai dengan tanda petik, kemudian tulis Kristen, tutup dengan tanda petik. Masih ada pengandian yang lain, pisahkan dengan titik koma atau koma, masih ketikkan jika atau if, kurung pembuka, sel D4 diisi angka 3 atau sama dengan 3, maka perintahnya adalah pisahkan dulu dengan titik koma atau koma, ketiklah Hindu atau Buddha. Ketik, mulai dengan tanda petik, karena sebagai teks, Hindu, garis miring, Buddha. Tanda petik. Ada perintah yang lain? Ada. Masih memakai jika. Pisahkan dulu dengan tanda titik koma atau koma. Jika atau if, kurung buka, sel D4 sama dengan 4. Perintahnya apa? Yaitu perintahnya adalah ketik atau tulislah lain-lain. Cara menulisnya sama karena ini teks bukan angka. Dimulai dengan tanda petik, ketik line strip 2, ditutup dengan tanda petik. Sampai di sini masih ada syarat yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup. Cara menutupnya, ketik dengan tanda titik koma atau koma. Lalu perintahnya apa? Perintahnya salah. Silahkan ulangi. Ya. Cara mengetiknya, karena ini teks, dimulai dengan tanda petik, ketik biasa, salah, kemudian silahkan ulangi, kemudian ditutup dengan tanda petik. Ini artinya, jika sel D4 itu tidak diisi dengan angka 1, 2, atau 3, atau 4, maka itu adalah salah memasukkan data. Ya, salah memasukkan data. Atau dengan kata lain, jika tidak diisi dengan angka 1, 2, 3, 4, ini sebagai penutup, setelah syarat 1, 2, 3, dan 4 dipenuhi, maka diketik perintah yang lain atau informasi yang lain, yaitu salah, silahkan ulangi, karena tidak diketik angka 1, 2, 3, dan 4. Tutup dengan tanda petik. Ini adalah yang paling akhir. Selalu seperti ini. Jadi kalau sudah if semuanya, maka yang paling akhir adalah pernyataan kalau if atau pengandaiannya itu tidak terpenuhi, maka dilakukan apa? Di sini tadi dilakukan silahkan ulangi. Selanjutnya, karena tadi semua perintah dimulai dengan kurung buka, maka juga harus ditutup dengan kurung tutup sebanyak jumlah kurung bukanya. Di sini kurung bukanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ketikkan saja kurung tutup sebanyak 5 kali. Lalu tekan enter. Perhatikan di sini bahwa di sel E4 tertulis harus diisi kode agama 1, 2, 3, dan 4. Ini disebabkan karena tadi dikatakan jika D4 masih kosong atau kosong, ini lihat kosong, maka ketiklah harus diisi kode agama 1, 2, 3, 4. Jadi sistem perintah dari if ini sudah langsung dilakukan oleh
Excel. Oke, sekarang kita coba hasil rumus tadi dengan memasukkan angka di dalam kolom atau sel D4. Misalnya kita masukkan 1, harusnya agama Islam. Betul ya? Kita masukkan angka 2, hasilnya Kristen. Kita masukkan angka 3, hasilnya Hindu-Buddha. Kita masukkan angka 4, hasilnya lain-lain. Kalau kita masukkan angka 5, 6, 7 dan sebagainya, pasti dia tolak. Karena kita sudah mendefinisikan angka yang boleh dimasukkan adalah angka 1, 2, 3, 4. Sedangkan kalau kosong tadi keluar perintah harus diisi kode agama. Buktikan di sini. Terbukti ya? Dari hasil kita memasukkan formula atau perintah F tadi ke dalam Excel. Oke, silakan dicoba. Formula F ini ada di sel E4 untuk merespon ketika ada input data di sel D4. Itu datanya Ardiansah Imagu. Untuk datanya Maribeth, Yulian, dan sebagainya, kita tinggal mengcopy saja dengan cara sebagai berikut. Bawa kursor ke E4, lalu klik kanan, tekan tombol copy. Setelah itu blok daerah yang akan dikasih kopiannya. Setelah kita blok, tekan tombol paste di sebelah kiri atas di bawah file. Ini daerah ini. Ya. Data agama untuk pegawai yang lain siap diisikan dengan kode 1, 2, 3, dan 4. Kita coba ya. Misalnya Ardiansah agamanya Islam. Kita ketik Islam, kodenya 1. Maribeth Ustama agamanya Kristen. Kita ketik angka 2. Yulian Abin agamanya Hindu. Ya. Kemudian Sulistia Pembudi, ini agamanya lain-lain, kita ketik 4. Kemudian Bambang Kartika, loh salah, karena kita ketik 5, padahal hanya tersedia kode 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Silakan dicoba di dalam komputer Anda. Thank you for watching Mr. English Channel.